Kembali lagi bersama aku, Kak Bradley dan Kak Delvi di acara Jamkis. Kita mau ibadah. Iya. Hari ini kita mau ibadah. Tapi kita mau ngapain dulu ya? Apa ya? Kita ini kali ya. Kayak namanya di YouTube kita harus nyiapin ini laptop. Oh, laptop. HP. Iya, jaringannya ya harus bagus. Nah, itu juga. Nggak Pokoknya boleh. kita nggak lupa ingetin kalian untuk mainannya singkirin semuanya. Terus Jangan kalian makan. jangan lupa jangan makan. Maksudnya jangan makan. Maksudnya kalau Maksudnya lagi jangan makan pas ibadah. Ya, terus habis itu siapin hatinya, siapin matanya, siapin telinganya, dan Alkitab. Kita mau ibadah ya adik-adik. Dilihat Tuhan loh. Iya. Nah, sebelum mulai ibadahnya kita berdoa dulu. Yuk adik-adik kita berdoa. Tundukkan kepala ya adik-adik. Terima kasih Tuhan atas hari ini kami bisa berkumpul lagi bersama menonton acara ini. Berkati kami semua, memuji nama Tuhan dari awal hingga akhir. Kita mendengarkan firman-Nya. Tuhan berkati kami semua supaya kami memiliki hati yang patuh akan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Biar semangat kita ngapain nih? Yel. Oke. Kita bangkit berdiri. Abis kelar ujian harus semangat. Oh iya, abis kelar ujian. Gimana ya, nih kakak ujiannya? Aku biasa-biasa aja. Aku juga Nilai bisa. aku juga ya lumayan bagus lah. Nggak boleh remet, nggak boleh. Yuk. Oke. Nah, Kita udah mau libur karena jadi kita- harus semangat. karena kita udah selesai ujian, kita juga mau naik-naikan, kita juga mau liburan lagi. Nah, kita harus semangat supaya bangkit berdiri. Kita yel-yel. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Kurang. Udah mentang-mentang ujian udah selesai, ini masih loyo aja. Gimana? Masih pusingnya mikirin soal ya? Soalnya aduh masih kebayang-bayang nih. Masih di otak. belum move on ya? Belum. Ayo move on. Ayo. Oke, kita yel lagi. 1, 2, 3. Jesus, Jesus, you are my protector. Yeah. Udah semangat, udah kelar ujian. Kini kita bisa deh daki gunung. Aduh, berat banget. Aduh, aku juga capek nih Ya dari udah gunung. mendingan kita nyanyiin aja gak sih? Oh, nyanyi Nyanyi. pujian. Oke, adik-adik Iya. kita. Ku daki-daki musik. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi langit biru luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi langit biru luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di
lagunya apa ya? Nah, kita kan udah daki-daki gunung, terus juga berserta Tuhan. Kita nggak boleh Kita lelah. jangan lelah. Iya. Karena itu salah satu bekerja Kerja di ladangnya Tuhan. Betul. Oke, kita lanjutkan aja kali ya. Iya, lanjut aja. Jangan lelah, musik. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay. Sekarang kita mau teduhkan hati kita. Kita mau masuk firman Tuhan. Sebelum masuk firman Tuhan, Kita siapkan hati kita untuk kita mau menyembah dengan lagu. hari-hari hidup. Oke, musik. Hari-hari hidup datang dan berlalu,
matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, ajar kami duduk diam, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga apa yang disampaikan kakak-kakak pembicara kami bisa mengikuti di firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kita sudah berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pasti kalian sudah menunggu? Iya. Kak Desi mulai aja ya. Tapi sebelumnya, Kak Desi mau bertanya, siapa di sini yang suka nonton? Ada? Kak Desi suka nonton gak ya? Kak Desi suka nonton, tapi bukan nonton yang panjang ceritanya. Kak Desi maunya yang pendek-pendek aja, ya kan? Nah, tapi siapa di sini yang suka nonton yang panjang, yang 1 jam, 2 jam? Ada? Pasti banyak yang suka. Apalagi nonton film-film kartun, bener gak? Iya. Nah, tapi Kak Desi nanya lagi nih. Ada nggak di sini yang suka belajar? Ada? Ada nggak ya kalau belajar? Kayaknya kalau belajar aduh, bosan Kak Desi, capek gitu. Tapi ada nggak yang suka? Ada tentunya. Nah, oke, Kak Desi langsung saja. Sering sekali kita hanya melakukan apa yang kita senangi, ya kan? Tapi ada juga yang melakukan sesuatu hanya karena kondisi atau keadaan dia saat itu. Contoh nih ya, siapa di sini yang pernah nonton film Tarzan? Ada yang suka? Atau ada yang nonton? Pastinya ada ya. Nah, Kak Desi juga pernah nonton film tersebut. Dan filmnya sangat-sangat bagus. Ya. Nah, di film itu menceritakan bahwa ada seorang anak dibawa sama papa mamanya ke luar negeri. Yang dimana suatu ketika pesawatnya rusak hingga dia jatuh dan anak itu pun terpental di sebuah tempat, yaitu di hutan. Anaknya nggak meninggal loh. Nah, hingga akhirnya dia besar di sana. Dan uniknya adalah yang membesarkan dia adalah seekor gorila. Bisa dibayangin ya, bagaimana kehidupan gorila. Ya mereka manjat pohon, bergaulnya sama hewan-hewan lain, bener gak? Lalu apa? Lingkungannya juga ya di hutan, gimana coba? Ya makan seadanya, gak kayak kita yang di kota. Dimasak dulu dengan kompor, terus dengan peralatan yang bagus ya kan? Dihidangkan di tempat yang bagus kayak piring, makannya pakai sendok, bener gak? Tapi kalau si Tarzan ini enggak, ya. Ya paling dia lihat pisang, dia makan. Dia lihat jeruk, dimakan. Kalau dibilang masak pun mungkin belum tentu si Tarzan masak, ya kan? Nah, singkat cerita, si Tarzan ini akhirnya dewasa. Apakah dia berubah menjadi seperti kita? Makanya jadi lebih bagus atau keadaannya jadi lebih bagus? Enggak. Tetap sama seperti dia dididik dari kecil. Dewasanya pun demikian. Suka manjat sana, loncat sini, ya kan? Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu?
Adik-adik tahu kenapa? Ada yang tahu? Oke, karena ada yang tidak tahu, Kak Desi kasih tahu. Itu karena apa yang dia serap, dia masukkan ke pikiran, dia lakukan. Ya kan? Lingkungannya gorila ya udah. Yang dia tahu ya, dia harus ke pohon lah. Dia loncat sana kemari, ya kan? Nah, itulah yang dia lakukan selama dia berada di sana. Dan dia nggak seperti kita. Walaupun fisiknya seperti kita, yaitu manusia. Tapi dia berperilaku sebagai seekor gorila. Nah adik-adik, Kak Desi mau mengingatkan kepada kita saat ini adalah kita akan hidup benar atau buruk ketika yang kita masukkan benar atau salah. Ya kan? Karena gak gampang loh untuk merubah pikiran tuh gak gampang. Kayak Tarzan gak langsung jadi dia seperti itu. Setiap hari dia lakukan itu, makanya dia bisa. Kamu bisa nggak? Kalau sekali naik pohon terus kamu meloncat ke pohon yang satu lagi, bisa nggak? Kak Desi yakin nggak bisa. Tapi kalau kamu berulang-ulang melakukannya, bisa nggak? Bisa. Nah, maka dari itu kita belajar hal apa yang akan kita masukkan ke pikiran kita dan yang kita lakukan harus kita saring. Harus kita lihat dulu nih, ini baik gak? Ini benar gak? Kalau enggak, tadat, jangan dimasukkan. Karena apa? Karena itu mempengaruhi pikiran kita dan kehidupan kita. Ya? Dan kalau suatu saat kita lihat ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, itu kita sudah tahu tuh masukannya apa tuh ke pikirannya. Oke, itu mungkin si Tarzan. Kalau kita sekarang ini yang lagi musim apa? Games, yang ada games Mobile Legends, ada yang Roblox, terus apalagi? Banyak deh kalau games. Kalau games yang kita serap, apa yang di pikiran kita? Aduh, habis ini aku mau main Mobile Legends, habis Mobile Legends, Roblox, habis itu Mobile Legends lagi. Itu aja terus. Hingga akhirnya apa? Kita rusak. Kalau nggak main game sehari, marah-marah ke papa mama. Ya kan? Kalau nggak main game, ngapain? Ngambek, nggak mau belajar. Tetapi kalau kita memasukkan firman Tuhan ke pikiran kita, maka kita pun akan berubah. Karena di firman Tuhan diajarkan bahwa kita harus menjadi anak yang taat, anak yang rajin, anak yang jujur, benar gak? Iya. Dan terlebih lagi, kita akan diajarkan bagaimana kita menjadi anak yang taat. Seperti Tuhan Yesus taat. Gampang gak Kak Desi? Gak gampang. Kak Desi juga pernah kok sekolah seperti kalian. Ya kan? Kalau bertemannya sama yang gak baik, atau melihat yang tidak baik, pengen gak ngelakuinnya? Pengen. Tapi ingat lagi, aduh, kalau aku lakuin itu yang gak baik itu pasti nanti merusak deh. Contoh, kalau aku nanti ikut sama teman aku main, terus aku gak izin sama mama khawatir, bagus gak? Oh enggak, berarti stop, jangan dilakukan, ya. Nah, Kak Desi ingatkan kembali, ingat, isilah pikiran kita dengan hal-hal yang baik, yang benar melalui firman Tuhan. Kita belajar di sekolah minggu ya, tiap minggu datang ya ibadah onsite. Lalu di hari Rabu kita juga ada pertemuan, datanglah. Dan Zoom-nya udah dikasih tahu di grup. Nah, lalu apa lagi? Baca renungan. Di mana Kak? Terserah kamu. Mau dari Kejadian, mau dari Matius, terserah kamu. Tapi kamu harus tetap membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kamu diperbarui. Ya.
Nih, pikiran kita itu harus diisi yang bagus-bagus nih, yang benar-benar nih. Kalau enggak, pasti banyak hal yang kita lakukan ada malas, bosen, hingga akhirnya membuat kita rusak. Tetapi harusnya sekarang, ayo belajar firman Tuhan, baca renungan, puji-pujian. Banyak sekali kan anak-anak zaman sekarang, apa coba? Kalau dibilang, ayo kita nyanyi untuk Tuhan, malu-malu. Ya kan? Disuruh doa. Aduh, aku belum bisa Kak Desi. Tidak ada yang tidak bisa berdoa. Semua orang bisa berdoa. Kenapa? Karena berdoa itu kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nggak harus yang panjang. Tuhan, enggak. Kita berdoa berarti berbicara kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau belajar. Tuhan, tolong aku. Itu pun berdoa. Atau kalau kamu lagi sedih, bisa kamu bilang sama Tuhan, bisa. Supaya apa? Supaya Tuhan turunkan sukacita di hati kita. Nah, itu kenapa bisa kita berpikir demikian. Karena kita masukkan hal-hal yang baik ke pikiran kita. Sehingga kita menjadi anak yang benar. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan yang Kak Desi sampaikan. Mari kita belajar sama-sama ya. Menyerap apa yang baik ke pikiran kita, lalu kita lakukan. Supaya kita menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, kita akan membuat orang senang kepada kita. Baik orang tua, teman, saudara, siapapun yang bertemu dengan kita. Oke? Mau belajar? Ya, mau belajar sama-sama ya. Kak Desi pun belajar. Oke? Kita akhiri pertemuan hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami belajar bagaimana kami mengisi pikiran kami dengan hal-hal yang baik. Supaya Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau dan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Hai adik-adik, kembali lagi bersama aku, Kak Bradley di Ayat Hafalan. Kalian buka dulu ya adik-adik ayat Alkitabnya di 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang kedua yang berbunyi, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Kakak ulangi lagi ya adik-adik, 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang kedua yang berbunyi, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Dihafalin ya adik-adik. Imamat 19 ayat 30. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 30. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 30. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Sekarang kakak tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkati Tuhan, supaya kami selalu bisa hidup berkenan padamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. See you adik-adik.